Jadi Ustaz, dakwah itu apa emang harus dibarengin kita ilmu, dalam artinya kita harus belajar dulu baru kita berdakwah? Ya, lihat kondisi, artinya dakwah ini kondisional juga. Yang penting kita harus tahu tupoksi kita dalam berdakwah. Kalau kita mau berdakwah tentang ilmu, ya kita harus punya ilmu. Tapi kalau kita mau berdakwah, mengajak orang untuk taat, ada tidak dakwah itu mengajak dulu, mengarahkan dulu. Kita nggak tahu ilmu, maka kita dakwah, tetap wajib dakwah, ajak orang untuk sama-sama nuntut ilmu. Nah, orang yang tak pernah ke masjid, yuk ajak ke masjid. Di masjid ada pengajian, di masjid ada ilmu yang lagi disampaikan. Gitu. Jadi dakwah itu bedakan dengan mengajar tadi. Intinya tidak mesti nunggu berilmu baru berdakwah. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan, ada jalan. Itu dakwah. Jadi kita ini umat Muslim ini seperti di daerah minoritas. Jadi kita harus sebenarnya yang mengerti harus berdakwah kemari lah. Nah, kalau untuk di daerah yang minoritas, artinya muslimnya masih sedikit, maka penting bagi kita di situ adalah dakwah sikap, mendakwakan akhlak kita, bagaimana akhlak orang Islam itu. Itulah yang dia bawa Nabi dalam berdakwah pertama-tama. Sehingga kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dulu Nabi tidak pandang dulu dalam berdakwah, mendatangi Bilal bin Rabah yang seorang budak kulit hitam yang kastanya rendah dahulu. Sehingga Bilal pun heran, kenapa kau mau berkawan sama aku? Kok baik kali sama aku? Padahal aku ini bukan siapa-siapa, diriku pun tak kumiliki. Diriku pun kepunyaan orang lain. Maka Nabi terus menunjukkan sikap yang baik. Nabi bilang, Tuhan kami tidak mengajarkan itu. Allah melarang, Tuhan kami Allah melarang untuk membeda-bedakan manusia. Semuanya sama di mata Allah. Yang jelas siapa yang paling dekat dengannya, paling takut kepadanya, paling taat kepadanya, itulah yang paling dimuliakan. Sehingga tidak membedakan suku ataupun warna kulit. Sehingga akhirnya Bilal tertarik. Dia terus bertanya, bagaimana rupanya Tuhanmu itu? Bagaimana? Dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan, akhirnya baru dijelaskan Nabi. Yang jelas intinya terhadap dakwah di daerah minoritas, kita tidak pernah memaksa supaya orang masuk ke dalam Islam, tapi tunjukkanlah akhlak orang Islam itu sehingga orang tertarik dengan sendirinya. Karena rasa-rasanya Islam ini tersebar banyak dengan akhlak, bukan dengan pedang. Karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Karena memang sejatinya Allah itu sudah menjadi satu ketetapan mutlak. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah. Cuman yang jadi masalah, banyak manusia yang belum kenal. Maka tugas kita yang sudah beriman untuk mengenalkan bagaimana Islam ini, bagaimana Allah Tuhan kita. Ustaz, jika kita berdakwah, namun yang kita dakwai tidak mau menerima dakwah kita, gimana tanggapan kita, Ustaz? Jangankan berdakwah untuk urusan agama, untuk urusan keyakinan dalam menyembah Tuhan. Berdagang saja, itu ada konsepnya. Namanya pedagang itu dalam level itu, ketika kita menawarkan sesuatu barang, itu tidak langsung dia ada penawaran, tidak langsung pembelian. Dia ada pertama penawaran, kemudian ada kadang penolakan, ada kadang pertanyaan. Tapi apakah sampai di situ saja seorang salesman itu? Tidak. Ketika ditolak sekali, dia tidak putus asa. Dia yakinkan lagi, besok dia datang lagi, sampai pada akhirnya orang mulai yakin, mulai bertanya. Setelah mulai yakin, mulai bertanya, baru dijelaskan lebih lanjut, baru orang tertarik. Itu untuk jualan, untuk berdagang. Apalagi untuk berdakwah, kita membawa agama untuk diyakini oleh orang lain. Maka masalah dia tidak terima dengan dakwah kita, yang pertama kita jangan putus asa, karena sebenarnya hasil itu bukan kita yang punya. Kita cuma disuruh dakwah. Kenalkan nih agama, kenalkan Tuhanmu kepada mereka, tunjukkan sikap dalam beragama.
Perkara mereka tidak terima bukan kita, karena memang hidayah itu mutlak milik Allah. Allah itu memberi petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki, menyesatkan bagi siapa yang dia kehendaki pula. Jadi tugas kita hanya mengajak, mendakwahkan agama ini. Soal terima atau tidak terima, maka itu bukan urusan kita. Yang penting kita jangan putus asa. Karena dakwah itu sudah menjadi pekerjaan bagi kita orang beriman. Maka mutu kita itu hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati dalam dakwah. Dan makanya dakwah dijadikan maksud hidup. Ustaz, mantap. Terima kasih.